reaching, your love was never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 4 Desember 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Priscilla. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. To you, holding on and I know you will never fail. I want all of you, you never change your love. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Holding on and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati, jiwa kita, roh kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelumnya saya ajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya di pagi hari ini kami mempersiapkan juga yang terbaik hati kami. Pujian kami, penyembahan kami dan pengagungan kami buat Engkau. Bagimulah hormat, bagimulah pujian dan kemuliaan. Kami siap memuji Engkau, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersuka cita ya bagi beberapa yang ada di sini. Kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buat
Sekali lagi ya, lebih dahsyat lagi. Angkat suaramu, nama Yesus lama. Oh, oh, nama kota benteng. Haleluya. Nama Yesus. Yuk sama-sama semua. Sebuah musuh. Nama Yesus di atas. Dan lagu-lagu yang mau melompat buat Tuhan, lompat bagi dia. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi yuk sama-sama 3 kali. Nama Yesus, lagi bersorak semua. Yesus, Yesus, sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Boleh tepuk tangan lebih panjang sedikit buat Tuhan kita, haleluya. Through you, I can do anything. Semua, I can do all things. Kita nyanyi, angkat iman kita. May strength. Shout to the Lord. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Yes, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh.
Tuhan Yesus ajaib. Katakan Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Saya tetap ajak saudara untuk tetap berdiri. Haleluya. Kami menghormati Engkau Tuhan. Dia ada di sini saudara. Roh Kudus di tempat ini. Oh rabasyakara labayara 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 labayara. Oh rabakara labayara labayara. Bayara labayara labayara. Shandara labayara labayara labayara. Oh haleluya. Engkau di sini Tuhan. Mari Roh Kudus. Kekuatan di hidupku. Sembah Dia, sembah. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara, sungguh-sungguh sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Jadi doa kita pagi ini. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kalau ini keadaanmu nyanyi saudara. Kalau ini kebutuhanmu pagi ini, ayo nyanyi, ada kuasa lewat pujianmu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhanku. Firman-Nya katakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa kau setia. Sekali lagi nyanyikan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau ingat Dia setia. Oh, Engkau baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia. Saudara Dia menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Amin. Kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih karena Bapa yang setia. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah timbul di dalam hati, apa yang belum pernah didengar telinga, semuanya disediakan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu ada kekuatan firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Firman itu akan menjadi daging di dalam kami, akan termanifestasi di dalam setiap kehidupan kami. Karena segala sesuatu yang kami perlukan itu bersumber daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami tahu bahwa setiap kami Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami. Yang memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang kami hidupi menjadi hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat singer, worship leader, dan tim musik yang luar biasa. Kebenaran pujian yang disampaikan sungguh sangat memberkati kami semua di tempat ini. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Priscilla Susi, mungkin ada beberapa saudara teman yang ada di tempat ini yang sudah mengenal saya. Terima kasih buat Ibu Ola, Ko Iwan yang untuk saya bisa berbagi sharing firman di tempat ini. Dan ini suami saya, Dev. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan dalam Dia dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini luar biasa sekali firman Tuhan. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di dunia ini ditopang oleh firman. Karena Tuhan menjadikan pada mulanya berarti belum terjadi apa-apa. Roh Allah melayang-layang. Ya, terus setiap itu Tuhan bilang apa? Jadilah terang, jadilah segala sesuatu sampai binatang yang merayap. Tuhan enggak katakan tapi itu langsung keluar dengan sendirinya. Nah, berarti kalau hari ini Bapak Ibu juga ada pergumulan, ada masalah, ada Roh Tuhan. Jadi apa? Kebenaran firman Tuhan yang akan kita lakukan apa? Kita memperkatakan. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, firman itu jadi karena firman itu akan melakukan bagiannya. Kita belajar Alkitab, ya kan? Semua ada di sini. Kalau Bapak Ibu punya handphone, punya rice cooker di rumah, punya segala sesuatu yang elektronik buatan manusia, itu ada apa? Ada buku manualnya, ya. Tetapi kita ciptaan Allah segambar serupa dengan Yesus, kita ada buku manualnya juga. Ini yang akan kita bahas, firman, yaitu ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan, sebuah pewahyuan dari Tuhan kepada manusia. Aturan iman dan tingkah laku dan doktrin yang sempurna ada di dalam Alkitab. Jadi waktu kita belajar firman Tuhan, kita tahu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kita tahu bahwa orang tanpa Tuhan menjadi orang yang barbar. Kita telah belajar di perjanjian lama banyak contoh-contoh bagaimana Musa keluar dari tanah Mesir. Dia tidak ada Tuhan, orang-orang di sana, tetapi Musa tahu dia ada Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak ada Tuhan itu menjadi barbar, menjadi keinginan sendiri. Tetapi kita yang hidup sekarang itu orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Yesus yang hidup ada di dalam kita. Jadi kita bukan orang yang barbar lagi karena kebenarannya apa? Segala tulisan itu untuk memerdekakan kita. Dan Paulus menuliskan bahwa kitab suci apa? Diilhami ilahi, secara ilahi. Ini adalah keyakinan mendasar bagi dari semua sistem kepercayaan kita. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk menegur dosa dan kesalahan. Mengajar kita akan posisi kita yang sebenarnya di dalam Kristus.
yang merupakan hasil daripada iman kita kepada Dia, yaitu Yesus. Dan itu akan mengajari bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita dengan bertindak benar. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hubungan suami istri, untuk segala sesuatu ada sudah tertulis. Jadi sekarang ini kalau Bapak Ibu Saudara semua membutuhkan apa pergumulanmu sekarang, ambillah, lakukan. Sebab firman Tuhan tidak pernah gagal menghasilkan kesembuhan, kelimpahan, damai sejahtera, dan sukacita. Dan semua buah-buah roh itu sudah ada di dalam kita. Karena kita sudah menerima Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, buah-buah roh itu bukan hasil daripada kebaikan kita. Bukan hasil daripada apa yang menjadi keinginan kerinduan kita. Tetapi buah roh itu dari karakter Kristus. Karakter Kristus itu sekarang sudah ada di dalam kita. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, kalau Bapak Ibu kurang kasih, sebenarnya bukan itu, karena kurang pengetahuan akan firman. Karena firmannya sudah ada. Kasih karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengasihi. Itu adalah teladan dan contoh yang Yesus berikan. Jadi orang-orang Kristen sekarang, orang-orang yang menerima Yesus Tuhan, kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, itu adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Amin ya. Nah, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Apapun yang kita katakan di dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita melalui firman-Nya, kita harus menerimanya, menyembunyikannya di dalam hati kita dan meninggalkannya di sana di dalam hati. Kita tidak dapat menggalinya, tetapi kita tidak membiarkan orang lain menggali itu. Tetapi waktu kita menerima firman itu di dalam hati kita, kita menaruh di sana apa? Kita merenungkannya siang dan malam. Itu akan menjadi rema bagi kita. Itu akan menjadi hikmat, pengertian, pewahyuan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu akan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bahkan dunia fisik ini beroperasi berdasarkan prinsip benih. Semua kehidupan yang Tuhan ciptakan di planet ini tidak mungkin tanpa benih. Dan di alam rohani ada perbandingan bahwa firman Tuhan adalah benih. Jadi firman Tuhan adalah benih yang tidak fana. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Jadi benih yang menghasilkan keselamatan itu adalah firman Allah itu sendiri. Jadi banyak orang mungkin berdoa agar orang dilahirkan kembali, ya kan? Tetapi dia tidak pernah memberikan firman itu kepada orang yang akan kita doakan. Dan doa akan mempersiapkan tanah, memecah tanah kosong, menaruh air dan pupuk di atasnya dan menumbuhkannya. Itu adalah untuk doa. Tetapi doa jika tidak ada benih yang ditaburkan tidak dapat menyebabkan sesuatu bertumbuh. Jadi Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu doa siang malam tambah banyak tambah doa. Tetapi doa-doa saja itu tanpa benih yang akan kita masukkan di dalam doa itu tidak akan bertumbuh. Jadi harus gunakan kebenaran firman itu. Sebab benih firman Tuhan hidup dan tinggal selama-lamanya. Tidak ada tanggal kedaluarsa. Firman yang Tuhan ucapkan kepada orang-orang ribuan tahun yang lalu itu masih aktif sampai sekarang, sampai zaman kita. Bahkan nanti zaman anak cucu kita nanti, generasi-generasi berikutnya masih valid. Gak pernah dia kosong. Nah, firman Tuhanlah yang menyebabkan kita dilahirkan kembali. Ya, dan ketika kita dilahirkan kembali Bapak Ibu, kita menerima Yesus Tuhan menjadi juru selamat
pribadi di dalam kehidupan kita, kita sudah lahir baru. Itu artinya kita sudah dilahirkan kembali ketika kita menerima Yesus. Jadi Tuhan mengasihi hidup Bapak Ibu Saudara dengan tujuan. Waktu kita menerima Tuhan itu, hidup kita itu ada tujuan gitu. Jadi takdir berubah total di dalam kehidupan kita. Nah, secara radikal mengubah kita dan membawa kita dari kematian ke kehidupan dan dari kekalahan ke posisi menang. Dia menanamkan hidup Bapak Ibu Saudara dengan rencana, tujuan, kekuatan, persediaan, semua sudah diberi oleh Yesus. Di mana? Firman-Nya. Jadi kita harus kembali ke firman-Nya. Jadi doa tidak akan membuat seseorang dilahirkan kembali, ya, kecuali kebenaran firman Tuhan datang kepada mereka. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Yesus sedang menyatakan bahwa ketika kita menjadi benar-benar mengenal firman-Nya secara intim melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari semua perbudakan. Perbudakan apa? Segala sesuatu yang mengikat kita dengan hal-hal duniawi, itu kita akan dilepaskan karena kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada matahari terus ada meteor ke arah matahari, dia nggak akan sampai. Jadi dengan bukan kekuatan kita, jadi segala hal yang tidak bagus, yang mengganggu di dalam kehidupan kita, kalau kita belajar firman Tuhan, kita nggak perlu bekerja keras yang, oh aku harus ini, enggak. Karena itu tanpa disadari dengan sendirinya kita sudah berubah. Dan itu yang mengubahkan kita gitu. Nah, tapi dari mana kita tahu firman? Sebab Roma 10 ayat 17 menyatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena ini bagian kita. Firman-Nya sudah luar biasa, tapi apa bagian kita? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Bahwa sangatlah penting manusia roh kita yang tadi sudah lahir baru. Manusia roh kita itu dapat mendengar firman. Peka terhadap suara Allah. Kita harus tahu bahwa kita mendengar dari Dia. Mungkin bukan dari gembala kita, bukan dari teman-teman kita, tapi kita mengalaminya sendiri. Waktu kita mengalaminya sendiri, kita nggak akan pusing terhadap perkataan orang yang dibicarakan orang terhadap kita. Kita nggak perlu, buang-buang energi. Aku tuh nggak perlu begitu gitu. Itu membuang-buang energi. Jadi kita kebenarannya begini, kita nggak perlu menanggapi hal-hal yang tidak perlu. Jangan sampai itu menimbulkan permasalahan di dalam hati kita. Bahkan kalau Bapak Ibu ada yang sakit minta kesembuhan, penyembuhan itu adalah aliran yang keluar dari pendengaran kita. Firman-Nya mengatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Telah berarti sudah, bukan akan sembuh, no. Telah, karena Tuhan Yesus sudah membayar dosa dan kesalahan kita 2000 tahun yang lalu sebelum kita ada. Manifestasinya sekarang. Bagaimana aku bisa sembuh dari sakitnya? Percaya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, akhirnya ada keyakinan. Waktu kita mendengar itu, firman, ada keyakinan di dalam diri kita, akhirnya kesembuhan itu terjadi. Dengan kita memperkatakan, Bapak Ibu. Nah, satu-satunya tempat untuk mendapat jenis iman Tuhan adalah dari firman Tuhan. Gak ada teori lain, gak ada perkataan lain, gak ada yang pengajaran di mana Bapak Ibu harus kursus apa, ini itu, gak perlu. Ada Roh Kudus di dalam Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tinggal tanya, kalau gak tahu hikmatnya seperti apa, kekurangan hikmat, tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya. Nah, semakin kuat Bapak Ibu Saudara semua di dalam firman, semakin sedikit kita membutuhkan bantuan orang lain. Karena firman akan memberikan hasil yang dibutuhkan. Jadi benar-benar luar biasa sebab dengan iman
Kita mengambil segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yesus telah mengubah hidup saya, Bapak Ibu Saudara, dengan cara utama bahwa Dia mengubah hidup saya adalah melalui kebenaran firman, gak ada yang lain. Jadi waktu saya lahir baru, ini saya kesaksian sedikit ya Bapak Ibu. Waktu saya lahir baru, saya tahu, saya diberi ayat Yesaya 43 ayat 1, mungkin bisa ditayangkan ya, Yesaya 43 ayat 1. Firman itu berbunyi gini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Firman mengatakan demikian, tetapi ada bunda rohani saya yang bilang, kamu udah tahu firman, sekarang kamu udah lahir baru. Sekarang kamu perkatakan supaya kamu mengalami Tuhan. Akhirnya firman ini adalah perjumpaan pertama saya dengan Tuhan. Jadi sering saya memperkatakan ini. Kenapa? Ini perjumpaan saya dengan Tuhan yang mengubah saya. Saya ganti ayatnya. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengatakan bahwa tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan Priscilla. Hai Priscilla yang membentuk Priscilla. Hai Priscilla, jangan takut sebab aku telah menebus Priscilla. Aku telah memanggil Priscilla dengan namamu. Priscilla ini kepunyaanku. Terima kasih Tuhan karena engkau ada di dalam aku. Karena aku adalah buatan tangan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Terima kasih, kami bersyukur. Amin. Saya cuma doa demikian, tetapi saya enggak cuma sekali doanya Bapak Ibu, setiap malam saya doain, bangun pagi saya doain. Setelah 7 hari tiba-tiba saya pulang rumah, waktu itu saya masih ngekos di depan sini di Karet. Jadi pas pulang, ini tahun 2000-an Bapak Ibu. Jadi waktu pulang dari kantor tiba-tiba saya berbahasa roh gitu. Gak bisa berhenti tapi semakin lama semakin berbual-bual gitu. Jadi semakin luar biasa bahasa rohnya. Terus saya sampai lihat jam berapa ini? Langsung di pikiran saya 1 jam gitu. Jadi saya mandi segala macam. Setelah itu lewat kurang dari 10 menit saya lihat jam, wah 10 menit lagi mau ada apa gitu. Ada suara di dalam hati saya berlutut. Saya cuman berlutut Bapak Ibu. Waktu saya berlutut begini Tuhan katakan, Priscilla Susi anakku gitu. Dia memanggil nama saya, Bapak Ibu tahu. Wah itu sesuatu yang luar biasa banget, itu keluar dari mulut saya yang tadi berbahasa roh terus. Tiba-tiba Priscilla Susi anakku. Engkau sudah aku ciptakan, aku mengasihi engkau. Saya bilang apa? Terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku mau menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, tapi aku ini orang bodoh, aku ini gak tahu firman-Mu, aku ini gak sekolah, saya bilang gitu. Karena waktu itu kan saya Kristen dari lahir, tetapi saya tidak mengerti pelajaran firman ABCD gitu. Jadi bagaimana, tetapi Tuhan bilang apa? Karena rohku ada di dalam kamu, maka kamu bisa melakukan segala sesuatu. Jadi yang melakukan di dalam kamu itu bukan kamu sendiri tetapi aku, kata Tuhan. Mulai dari situ, aduh saya tuh benar-benar cinta banget sama Tuhan. Sampai tidur aja peluk guling. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sayang sama Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Kita harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Waktu kita punya pengalaman pribadi ada pergumulan masalah apapun. Tuhan ada di sana. Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita percaya dan mengucapkan firman Tuhan atas hidup kita, kita akan mengaktifkan janji-janji Tuhan dan Tuhan ingin kita hidup di dalam perbekalan keuangan, kesehatan, identitasnya. Itu semua ada di dalam kita. Tadi ini ayat kemarin sebenarnya saya bicara sama Dini bahwa ayat ini sebenarnya saya sudah jadi ya PPT-nya, tapi ada sesuatu Tuhan akan taruh di dalam saya, ternyata saya rubah semua gitu. Karena itulah Roh Kudus ya gitu. Pas saya masuk ke sini tadi ayatnya sama ini. Sama saya bikin Matius 6 ayat 33-34 bahwa
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena sebenarnya ini adalah bicara tentang kesusahan akan hari esok. Tetapi ini berbicara tentang prioritas hidup kita. Kita harus memang memusatkan hal-hal yang duniawi, tetapi Tuhan dan kerajaannya harus selalu didahulukan dalam prioritas kita. Dan jika memang demikian, dia secara supranatural mengurus semua hal alami yang kita butuhkan. Jadi yang kita butuhkan saat ini apa Bapak Ibu? Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus datang apa? Bahwa pencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan, aku datang memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Tuhan bukan Tuhan yang memberi kecil-kecil. Tuhan itu tak terbatas. Saya bisa menyaksikan Bapak Ibu nanti ya, untuk selanjutnya. Karena itu banyak sekali bahwa hidup saya sampai saya bisa berdiri di sini ini karena Tuhan. Sungguh luar biasa waktu kita berdua dengan suami, belajar bagaimana suami istri harus sepakat di dalam segala sesuatu, belajar untuk mendoakan setiap hal yang boleh kami lakukan. Sampai hari ini suami saya ada kantor sendiri yang tadinya kita nggak pernah pikir. Tapi kenapa kita bisa melakukannya itu? Bukan karena kuat dan gagah kita. Karena saya pertamanya apa? Saya mau menjadi berkat. Waktu satu itu, Tuhan, kita mau jadi berkat, Tuhan akan kirimkan hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan kirimkan penyediaan suplainya itu buat kita. Kenapa? Karena kita mau menjadi berkat. Nah kalau kita mau menjadi berkat, kadang-kadang orang bilang aku gak punya uang. Berkat bukan hanya uang Bapak Ibu. Dulu saya gak punya uang juga, tapi saya punya tenaga, punya pikiran, punya waktu. Itu yang saya beri. Karena di dalam kerajaan surga, kalau Bapak Ibu mau diberi kelimpahan, Bapak Ibu harus memberi. Gak ada yang lain, gak ada teori lain. Waktu kita memberi, Tuhan melihat hati kita yang memberi dengan sukacita. Karena memberi tidak boleh bersungut-sungut. Gimana ya, aku kan mesti bayar kontrakan, mesti bayar apa. Tapi kenapa aku mesti beri? Tanya Tuhan, berapa yang harus diberi. Mungkin kecil, is okay. Pemberian kita yang kecil, bagi kita kecil, bagi orang yang menerimanya itu besar. Jadi jangan dilihat dari seberapa banyak kita bisa memberi. Karena hidup kita ini sudah diberi sama Tuhan. Hal-hal yang luar biasa. Jadi masalahnya adalah kita salah fokus kadang-kadang Bapak Ibu. Selain firman. Firman Tuhan adalah kesehatan bagi daging kita. Karena Tuhan sudah tebus. Amsal 4 ayat 20 dan 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanmu, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Jadi bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk menyetel telinga rohani kita, menyetel hati kita, untuk kita bisa mendengar dari Tuhan. Ini sangat penting, karena apa? Itu begitu banyak hal di dalam hidup kita yang tidak boleh kita dengar. Gak semua kita dengar, kita masukin di dalam hati kita. Kita harus punya saringan. Mungkin masuk telinga kiri, gak langsung keluar. Udah buang aja, gak usah masuk lagi. Gak perlu. Kalau saya punya moto ini, saya harus punya hati seluas samudra. Kenapa? Mungkin samudra raya itu ekosistem tetap berjalan, banyak ikan segala macam makhluk hidup tetap ada. Padahal samudra raya diberi apa? Limbah, kotoran, apa? Berarti apa? Itu bahwa semua orang 70% mungkin ya, orang mungkin gak suka kita. It's okay. Tuhan Yesus yang luar biasa aja tidak disukai, apalagi kita, siapa kita gitu. Kita harus ngerti siapa kita gitu. Jadi gak perlu kita buang-buang energi yang seperti tadi saya bilang. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan, yang teman-teman kita mungkin ya, yang gak suka sama kita, memperkatakan kita ini itu, memfitnah kita. Terus apa kita perlu
kayak artis-artis konferensi pers. Tidak perlu, itu buang-buang energi. Kita sedang ada di track di dalam pertandingan iman kita. Jangan sampai iman kita goyah gara-gara hal yang tidak seharusnya kita dengar. Jadi kita benar-benar stay. Apa ini mesti ngapain? Tuhan suruh apa? Terus nanti orang lain bilang, oh Tuhan suruh ini, suruh. Ya itu buat kamu, bukan buat aku gitu. Jadi kalau kita tahu Tuhan kasih visi, kita tahu Tuhan sudah kasih sesuatu untuk melangkah, ya ikutin aja apa kata Tuhan bagi pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan pasti memberi visinya kepada kita. Jadi firman Tuhan tidak boleh menyimpang dari pandangan kita. Kita yakin ini berbicara tentang mata hati kita atau fokus pikiran kita. Tapi kita tidak bisa melakukan itu jika kita menyimpan firman Tuhan secara fisik hanya di mata. Berarti apa? Hanya sebagai pengetahuan. Kita belajar firman Tuhan tapi tidak ada manifestasinya. Kenapa? Karena itu cuma di pengetahuan. Harusnya ada masuk di dalam hati, terus kita punya rema, kita punya pengertian, sehingga kita bisa melakukannya. Dari satu, gak usah mikirin orang udah bisa ini, udah bisa itu, ya biarin. Ya, tetapi kita harus sendiri tahu apa yang harus aku lakukan itu selaras dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan memberi kehidupan rohani dan jasmani kepada setiap kita. Firman Tuhan secara fisik akan menghasilkan kesehatan di dalam kehidupan kita. Kalau bicara kesehatan, selama saya sekolah di Karis ya, itu saya nggak pernah sakit Bapak Ibu. Karena saya tahu firman kebenarannya itu dan saya menghidupinya. Jadi waktu kemarin suami saya kena sakit COVID, saya juga nggak kena karena saya ngurusin dia. Tapi saya itu ya berperang. Karena kita tahu Yohanes 10 ayat 10a bahwa pencuri datang membunuh, membinasakan. Nah itu bukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Ya saya berdoa dulu, Tuhan gimana ini gitu. Tetapi kan saya sepakat sama suami saya. Karena waktu itu zaman dia kena COVID kan harus masuk rumah sakit. Semua rumah sakit teleponin. Harus masuk rumah sakit Pak. Oh enggak gitu. Terus saya sepakat dengan suami saya di rumah gitu. Karena kita bisa berdoa, melakukan yang firman katakan. Jadi tidak terpancing hal-hal yang duniawi. Bahkan 2 tahun ada COVID, saya nggak pernah tuh Bu, Bapak Ibu nontonin film ini ada berapa, saya enggak. Saya belajar aja firman. Buat apa? Nanti menjadi takut. Apa yang kamu fokuskan ya itu, ya hidup kamu di situ. Jadi waktu kita belajar firman Tuhan, fokus kita kepada firman Tuhan. Kita bercermin kepada cerminan rohani. Bahwa kita adalah makhluk roh. Ya, jadi kita tahu posisi kita. Karena apa? Musuh, masalah datang mulai mencoba memukul kita dengan sesuatu mendadak, gak pernah dia ngomong-ngomong dulu. Dan kita harus memperkatakan firman itu. Kita lihat Yesus waktu dicobai, Yesus bilang apa? Ada tertulis. Nah, tulisan yang mana yang kita butuhkan? Hal apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Supaya firman itu termanifestasi. Begitu. Nah, kebanyakan orang berpikir ya itu memang dia bisa. Aku tetapi enggak ada yang tidak bisa di dalam Tuhan. Sebab apa? Kristus yang hidup di dalam aku yang menghidupi aku. Jadi pasti kita bisa. Mazmur 34 ayat 13 dan 4. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita tahu bahwa kita harus berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Kita juga harus mencari, mengejar perdamaian terhadap orang. Sebab perselisihan akan membunuh kita. Perselisihan itu pekerjaan iblis. Jadi kita tahu kalau lagi ada masalah ini itu, jangan kita ngomporin. Jangan kita ngikut-ngikut. Kenapa? Kita sepakat dong sama hal-hal begitu. Kalau saya ada dengar gitu, oh ya udah kita doain.
cukup ya ngomongnya sampai di sini ya, saya bilang gitu. Kamu nggak perlu ngomong sama orang lain lagi. Kalau saya sudah tahu, sudah stop. Jangan sampai apa yang kita yakinin itu akan terjadi di dalam kita, sementara kita ngomongnya nggak benar. Itu akan membatalkan apa yang ada, yang sudah kita kandung, yang sudah ada di dalam pikiran kita. Jadi benar-benar kesehatan emosi itu lebih penting daripada hal-hal seperti olahraga apa segala macam. Nah, firman itu nggak ada yang lain. Jadi dibutuhkan upaya dari pihak kita untuk berjalan di dalam damai. Tapi itu tidak sepadan dengan usaha. Salah satu efeknya adalah apa? Umur yang panjang. Jadi kita bisa berdamai dengan Tuhan, bisa berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan keadaan dunia ini. Nah, di alam jika kita menanam benih, tidak semua benih akan tumbuh. Terkadang benih tidak melepaskan kekuatannya. Namun Alkitab adalah benih yang tidak fana, ia tidak pernah menjadi masalah. Mazmur 107 ayat 20, disampaikanlah firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari lubang kubur. Jadi kesembuhan dan pembebasan ada di dalam firman Tuhan. Mereka yang tidak memiliki kesembuhan dan pembebasan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman. Jadi harus belajar lagi, tanya Roh Kudus, ketentuannya apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap tertanam di dalam firman Tuhan, ada banyak manfaat yang tersedia bagi kita. Dan kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang adalah apa? Air itu adalah sumber kehidupan. Nah, firman Tuhan itu adalah kehidupannya. Kadang-kadang dasar sungainya itu tampak kering, nggak tahu. Tetapi apa? Tidak ada tanda-tanda air di sana. Namun pohon besar terus bertumbuh. Mereka disadap ke sumber air yang di bawah. Bapak Ibu bisa bayangin pohon yang besar itu pasti akarnya semakin dalam. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan semakin dalam, kita semakin kokoh, kita semakin kuat. Jadi ada tiupan angin, pohon itu nggak akan tumbang. Sama juga dengan kita. Mungkin orang ngata-ngatain kita ABCD. Terus kita apa? Hati seluas samudra tadi, kita cuek aja. Kita ketawa-ketawa aja. Ya enggak? Buat apa gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana hidup kita. Jadi kita akan menjaga hubungan yang kuat dengan Tuhan. Aman di dalam kasih-Nya bagi kita dan apa yang firman katakan. Jadi kita dapat tetap terencana di dalam firman. Jadi Yeremia 17 ayat 7 dan 8 bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang penuh harapan kepada Tuhan, karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akar ke tepi sungai dan tidak akan takut saat panas datang, tetapi daunnya akan tetap hijau dan tidak akan khawatir pada tahun kemarau dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Itu yang Tuhan contohkan. Jadi tidak jarang ketika tantangan datang seperti panas terik ya, itu pergumulan permasalahan kita, tetapi janji firman Tuhan adalah bahwa kita tidak perlu cemas atau kewalahan. Nyatanya kita tidak bisa tabah atau berbuah tapi tidak pernah menjadi jatuh. Karena apa? Kita tahu kita berdiri kokoh bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan membantu Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk percaya. Roh Kudus akan memberi kita iman yang supranatural itu. Karena iman itu adalah dari Tuhan juga. Imannya Tuhan, tetapi bagaimana respon kita terhadap segala janji Tuhan supaya kita bisa mengambil janji Tuhan itu. Jadi seperti Tuhan, tetapi Dia tidak akan memaksakannya kepada kita. Kita harus memulai prosesnya dengan belajar, merenungkan siang dan malam tadi. Kita harus menjangkau dan mulai menerima dan mengatakan kebenaran. Amin, haleluya. Firman-Nya cukup sampai di sini. Mungkin agak kepanjangan ya. Terima kasih, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami
pelajari pada pagi hari ini. Kami percaya setiap benih firman yang dinyatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa untuk setiap jemaat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa tanda-tanda heran ajaib akan mengikuti kemanapun dia pergi. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa apa saja yang dipegang tangannya akan berhasil. Keberhasilan akan mengikutinya sebab berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada Bapak Ibu semua di tempat ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami yang akan memanifestasikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semua di tempat ini. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah-langkah setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Sungguh kami bersyukur sebab Yesus hidup ada di dalam kami. Yang kami hidupi adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala perkara bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya. Bisa menjadi berkat buat kita siang ini. Kita percaya kita diberkati lewat firman Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mari siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita satu hati dalam doa, kita doa persembahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu ada kuasa lewat firman yang ditabur siang hari ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dan ini waktunya untuk kami juga boleh memberkati Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberi dengan sukacita sebab banyak Tuhan lakukan hal-hal yang luar biasa buat kami. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin, haleluya. Akhirnya kita akan lihat pengumuman lewat multimedia. Tim multimedia saya persilakan.
Ibadah Natal GBI Wow diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bible Talk Online GBI Wow diadakan pada hari Senin 5 Desember 2022 dan akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom dapat dilihat pada layar. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan dan dilayani konseling, dapat menghubungi Sekretariat GBI Wow dengan Ibu Ruth. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat, kita sepakat untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Terbukti dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami mengucap syukur Lord. That's more than enough. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau mengucap syukur dan mengakuinya dalam setiap tingkah laku kami ya Bapak. Dan Kau yang akan meluruskannya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau memberkati semua jemaat GBI Wow. Tuhan mengasihi semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami yakin bahwa firman-Mu yang sudah ditabur, yang sudah didengar dan tertanam dalam kehidupan kami. Semua yang akan memerdekakan, mengubahkan, dan kami memiliki harapan yang baru. Dan firman-Mu berkata, harapan bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat gembala kami yang terkasih, Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengurapi. When there's sufficient, there's provision. Tuhan yang akan memperlengkapi dan memberkati semua kebutuhan mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami. Pak Niko Nyoto Raharjo beserta wakilnya. Juga Gembala Rayon CK9, Pak Sony Waplau dan Pak Handri. Juga Gembala kami GBI Wow, Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan, berkat Tuhan mengalir buat pemimpin rohani kami hingga turun buat kami semua jemaat. Pewahyuan yang baru, hikmat turun atas pemimpin rohani kami hingga kami semua jemaat. Hingga kami dibimbing dan diperlengkapi untuk menjalankan amanat agung di akhir zaman ini Tuhan. Menjadikan semua bangsa-bangsa murid-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa, kami juga memberkati negara kami, negara Indonesia, dan pemerintahannya Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada pada pemerintahan kami. Sehingga negara kami aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.